Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Rahma Zulita dengan NIM 22129070. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi kedua, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan, yaitu struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, tumbuhan tidak berpembuluh atau talopita, dan yang kedua, tumbuhan berpembuluh atau tracheopita. Tumbuhan tidak berpembuluh meliputi tumbuhan lumut. Tumbuhan yang berpembuluh meliputi tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji dapat dikelompokkan lagi menjadi tumbuhan berbiji terbuka, dua tumbuhan berbiji tertutup. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tumbuhan yang berpembuluh. Oke, masih ingatkah kamu organ? Organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Tumbuh-tumbuhan berpembuluh tersusun beberapa organ. Secara umum, organ penyusun tumbuhan berpembuluh dapat dikelompokkan menjadi organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif tumbuhan berpembuluh terdiri atas akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses berkembangbiakan secara generatif atau seksual. Organ generatif terdiri atas bunga, buah, dan biji. Selanjutnya, struktur dan fungsi akar akan merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warna tidak hijau, dan memiliki bentuk meruncing. Pernahkah kamu mendengar sistem perakaran? Nah, sistem perakaran terdapat dua jenis pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggal. Tumbuhan monokotil pada jagung dan rumput memiliki sistem perakaran serabut. Sebaliknya, pada tumbuhan dikotil, kacang tanah, dan mangga memiliki perakaran tunggal. Akar memiliki fungsi membuatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah menyerap air dan mineral dalam tanah. Pada beberapa tumbuhan akar mengalami modifikasi hingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong dan bengkong, dan berfungsi juga untuk menyerap oksigen dan bernapas, misalnya pada tumbuhan bakau. Yang kedua adalah struktur dan fungsi batang. Pada umumnya, tumbuhan pada umumnya memiliki batang yang berdiri tegap di atas tanah serta mendukung cabang atau daun dan bunga. Batang memiliki fungsi yaitu menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Dua, jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Tiga, jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya, struktur dan fungsi daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Fungsi daun adalah yang pertama, alat untuk mengambil gas karbon dioksida CO2 yang digunakan sebagai sumber dalam fotosintesis. Yang kedua, mengatur penguapan air atau transpirasi dan pernapasan tumbuhan. Yang keempat, struktur dan fungsi bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyembuhannya. Terakhir, struktur dan fungsi buah dan biji. Pernahkah kamu memakan buah mangga atau buah lainnya? Ketika kamu makan buah, biasanya di dalamnya terdapat biji
Dan tahukah kamu dari mana buah dan biji berasal? Masih ingatkah kamu bagian-bagian dari bunga? Salah satu bagian dari bunga yaitu putik. Putik terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut bakal buah, dan bagian yang memanjang disebut tangkai putik, dan bagian kepala putik. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Cukup sekian penjelasan kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.